Aksi penculikan di rumah Silvi, bagian 32. Aldo terbangun dari duduknya, berusaha melepaskan tangan Nana yang masih menggelayut di kakinya, kemudian berjalan ke arah pintu rumahnya. "Tidak bisa, Nak. Aku minta sekarang juga kamu pergi dari rumah ini," ucapnya kemudian, sambil menunjukkan tangannya keluar sebagai isyarat kepada Nana untuk segera pergi lewat pintu itu. Nana hanya merespon ucapan Aldo dengan terus menangis sesenggukan. Dia masih memandang iba wajah suaminya dengan posisi masih duduk bersimpuh di lantai. "Baiklah, kalau kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi dari rumah ini. Tapi besok saat aku pulang, kamu harus sudah pergi dari sini. Kalau tidak, dengan terpaksa aku akan mengantarmu dan menyerahkanmu kepada orang tuamu." Tanpa menunggu jawaban dari Nana, Aldo langsung keluar dari rumahnya, meninggalkan Nana yang terus terisak tak berdaya memandang kepergian suaminya itu. Aldo mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Pikirannya masih belum bisa tenang dengan kejadian yang dia alami hari ini. Malam ini Aldo berencana menginap di kantor, sengaja menghindari Nana yang tidak mau pergi dari rumahnya. Dia memberikan kesempatan kepada Nana untuk berpikir malam ini. Besok saat dia pulang dan ternyata masih ada Nana di rumah, maka dengan terpaksa dia akan mengantar Nana ke orang tuanya dan menyerahkan ke mereka sebagai tanda bahwa mereka sudah bukan suami istri lagi. Mobil Aldo berhenti agak jauh dari gerbang masuk ke kantornya. Entah mengapa, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya dan tidak langsung masuk ke dalam kantornya. Aldo mematikan mesin mobilnya dan duduk sambil menyandarkan kepalanya. Matanya menerawang keluar mengamati lalu lalang kendaraan yang melintas di jalan itu. Jam 7 malam, tentu saja kantor Aldo sudah sepi. Hanya ada beberapa satpam yang bertugas jaga malam. Aldo sengaja berhenti di situ karena sebenarnya dia sedang merasa lapar karena belum makan sejak sore. Hanya saja dia masih bingung mau makan di mana. Aldo masih duduk mengamati suasana malam di depan kantornya ketika sebuah mobil sedan memasuki gerbang kantornya. Dari mobilnya, Aldo masih bisa melihat dengan jelas saat dua orang pria bertubuh tegap keluar dari mobil itu. Dua orang pria. Yang satu berjaket hitam memakai topi merah. Pria satunya lagi menggunakan hoodie Adidas warna biru. Mereka seperti sedang mengamati ke dalam kantor. Tidak lama kemudian mereka kembali ke mobil saat seorang satpam hendak mendekati mereka. Satpam yang hendak menanyai dua orang pria itu ternyata gagal karena mereka keburu pergi meninggalkan halaman kantor. Aldo yang dari tadi melihat gerak-gerik dua pria itu merasa curiga. Untuk apa mereka mengamati kantor? Ditambah lagi, mereka langsung pergi saat satpam hendak mendatangi mereka. Akhirnya Aldo memutuskan untuk membuntuti mereka. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak baik yang akan dilakukan oleh dua orang pria itu. Mengikuti mobil itu dari kejauhan ternyata bukan perkara mudah. Beberapa kali Aldo kehilangan mobil itu dikarenakan lalu lintas kota Jakarta yang sangat padat di jam-jam seperti ini.
Ternyata mobil itu melewati rute yang tidak asing bagi Aldo. Rute yang setiap hari dia lewati saat mengantar Pak Bagas dari rumah menuju ke kantornya. Apakah dua orang pria itu rekan bisnisnya Pak Bagas yang hendak bertemu? Dan setelah mengetahui Pak Bagas sudah tidak ada di kantor, mereka lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Bagas. Benar dugaan Aldo. Mobil itu kemudian berhenti di depan rumah Pak Bagas dan tidak langsung masuk ke halaman rumah Pak Bagas. Siapa mereka? Kenapa mereka berhenti di sana? Gumam Aldo. Perasaannya bertambah tidak enak mengetahui dua orang pria itu tidak langsung turun dari mobil. Mereka seperti sedang mengamati suasana di dalam rumah Pak Bagas. Aldo mengamati mobil itu dari jauh. Setengah jam berlalu, mereka tidak ada tanda-tanda hendak keluar dari mobil. Beruntung tak jauh dari tempat Aldo mengamati, ada penjual kaki lima mie ayam. Aldo mengamati mereka sambil memesan mie ayam untuk menghindari kecurigaan dua orang pria dalam mobil itu. Belum selesai Aldo menikmati mie ayamnya, dua orang itu terlihat keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumah Pak Bagas. Aldo pun bergegas untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dua orang pria itu. Mereka berjalan masuk melalui gerbang rumah, kemudian mendekati Pak Satpam dan sopir Pak Bagas yang sedang bermain catur di pos Satpam. Mereka terlihat menyapa dua orang itu. Tiba-tiba mereka menjatuhkan satpam dan sopir itu dengan gerakan yang sangat cepat. Aldo terkejut. Dia bahkan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, sehingga satpam dan sopir itu terjatuh. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah Pak Bagas. Aldo berlari menuju ke pos satpam setelah memastikan kedua pria itu sudah masuk ke dalam rumah. Siapa mereka? Gerakan mereka cepat sekali. Bowo dan Dodi dibuatnya pingsan seketika. Gumam Aldo. Setelah memastikan satpam dan sopir Pak Bagas hanya pingsan, dia pun mengambil pentungan satpam di dalam pos dan segera berjalan mengendap ke rumah Pak Bagas. Sementara di dalam rumah, Silvi terlihat sedang menikmati cemilan dan minuman coklat sambil menonton film di Netflix. Dia nampak begitu menikmati, sehingga tidak sadar ada dua orang pria sudah berada di dekatnya. Silvi bangkit dari duduknya, hendak mengambil ponsel yang dia letakkan di meja TV. Tiba-tiba pria kekar bertopi merah langsung membekap Silvi dari belakang dengan sapu tangan yang diarahkan ke wajahnya. "Siapa kalian?" teriak Silvi seketika. Silvi yang terkejut berusaha meronta saat pria itu berusaha membopongnya. Dia masih sempat menendang meja TV itu untuk mendorong dia dan pria itu ke belakang. Dia dan pria itu pun jatuh terjerembab ke lantai. Silvi merasakan sedikit pusing, efek dari sapu tangan pria itu yang ternyata mengandung obat bius. Dia berusaha untuk bangkit, tapi usahanya sia-sia. Pria satunya lagi mendekatinya dan langsung membekapnya dengan sapu tangan. Beberapa saat kemudian, Silvi pun sudah pingsan. "Tinggalkan gadis itu. Kita urusi tua bangka itu dulu," perintah pria bertopi merah kepada pria yang menggunakan hoodie. Sementara di lantai 2, Pak Bagas yang seperti mendengar teriakan dari Silvi langsung bergegas turun ke bawah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Silvi, ada apa? Papa dengar tadi kamu berteriak,"
ucap Bagas sambil menuruni tangga. Pria itu mulai curiga, mengetahui putrinya tidak menjawab panggilannya. Instingnya sebagai pria yang sudah berumur mulai bekerja. Dia terus menuruni tangga dengan meningkatkan kewaspadaannya. Benar saja, saat dia hendak melewati pintu ke ruang keluarga, seorang pria bertopi menyerangnya dengan cepat dari arah belakang. Dengan refleks, Bagas menunduk untuk menghindari pukulan orang itu. Bagas dengan cepat membalikkan badannya dan balas menyerang pria itu dengan mengarahkan tinjunya ke dadanya. Pria bertopi merah itu tidak mengira pria tua itu bisa menghindar dan malah balas menyerangnya. Buk, buk. Bagas meninju dada pria itu 2 kali dengan cepat. Pria itu terhuyung dan terdorong ke belakang. Tidak tinggal diam, Bagas kembali mengarahkan tendangan kakinya untuk menjatuhkan pria itu. Ternyata meskipun dalam posisi terhuyung dan terdorong ke belakang, pria itu masih sanggup menangkis tendangan Bagas dengan mengibaskan tangan kanannya untuk menghalau tendangan itu. "Hei, ternyata kamu hebat juga, Pak Tua," ucap pria bertopi merah itu sambil memandang sinis ke arah Bagas. "Siapa kamu? Di mana anakku Silvi?" tanya Bagas gusar. "Siapa aku kamu tidak perlu tahu, Pak Tua. Sekarang rasakan ini." Pria bertopi itu kembali menyerang Bagas setelah mengambil belati yang dia selipkan di pinggangnya. Dengan cepat pria itu kembali menyerang Bagas. Beberapa kali Bagas berhasil menghindari serangan itu. Tiba-tiba sebuah benda keras mendarat di tengkuk Bagas. Pria yang menggunakan hoodie yang dari tadi sedang mengikat Silvi ternyata datang dan memukul dari belakang menggunakan guci keramik besar. Pria tua itu pun jatuh tersungkur seketika di tengah pecahan keramik yang berserakan. "Tinggalkan saja dia. Kita bawa gadis itu. Kamu siapkan mobil. Aku yang bawa gadis itu," perintah pria bertopi kepada temannya. Pria berhoodie itu mengangguk, kemudian melangkah keluar untuk memindahkan mobil yang dari tadi dia parkir di